Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa di seluruh tanah air? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa terus menjalankan kehidupan kita sehari-hari berdampingan dengan COVID-19 pastinya. Dan pagi ini, Kamis 25 Februari 2021, saya Mayfri Syari akan memandu jalannya acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024 yang disiarkan secara live dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, adapun kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, yang pertama ada Haji Mahyildi SP sebagai calon Gubernur Sumatera Barat, dan Insinyur Audi Joinaldi SPT IPM ASEAN Eng yang merupakan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan tahun 2021-2024. Selanjutnya, Saudara Ansar Ahmad SEMM sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau dan Saudari Marlin Agustina sebagai calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2021-2024. Yang juga akan dilantik pada hari ini adalah Dr. Haji Rohidin Mersyah MM sebagai calon Gubernur Bengkulu dan Dr. EH Rosjonsyah SIP MSI sebagai calon Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024. Kita saksikan bersama prosesi pelantikannya. Ini dia. Selanjutnya kita akan saksikan bersama. Ini adalah prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden oleh Saudara Ansar Ahmad SEMM yang merupakan calon Gubernur Kepulauan Riau menghadap langsung Presiden Joko Widodo, diikuti oleh wakilnya atau calon wakilnya. Ini dia calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024, Saudari Marlin Agustina. Kita akan bersama-sama memulai prosesinya. Ini dia, sudah dimulai prosesi kirap, berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara, 3 pasang kepala daerah terpilih bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Prosesi kirap ini juga diiringi oleh 4 orang pasukan kehormatan Pas Pampres. Bisa Anda lihat, dalam barisan ini sedang menuju ke Istana Negara, di mana nantinya pelantikan akan berlangsung. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, sedang berjalan bersama dengan 3 pasang kepala daerah terpilih. Haji Mahyildi SP yang merupakan Gubernur Sumatera Barat terpilih, Insinyur Audi Joinaldi SPT IPM ASEAN Eng, Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih untuk masa jabatan 2021-2024. Selanjutnya,
Saudara Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau terpilih. Saudari Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih. Yang berada di hadapan mikrofon, ini dia para gubernur terpilih untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, mohon dan perhatian Bengkulu. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat Gubernur acara. dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40P tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengesahkan pengangkatan 1. Saudara Mahyaldi sebagai Gubernur Sumatera Barat. 2. Saudara Audi Joynaldi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. 3. Saudara Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. 4. Saudara Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 5. Saudara Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu. 6. Saudara Ros Jonsyah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, serta Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai gubernur sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya persiapan Baik, itu foto tadi kita bersama. saksikan bersama prosesi pelantikan dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Bengkulu. Sudah kita saksikan bersama prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Kami Republik silahkan Indonesia kepada Gubernur dan Wakil Bapak Gubernur Joko Sumatera Widodo, Barat beserta didampingi pendamping Wakil untuk menuju Presiden tempat Republik yang telah Indonesia Bapak Kiai Haji ditentukan. Ma'ruf Amin terhadap Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi SP, Wakil Gubernur Sumatera Barat Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng. Keduanya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Terima kasih. Sumatera Barat untuk Selanjutnya periode kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2024. Kepulauan Riau beserta pendamping. Selanjutnya ini dia sesi foto bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berfoto bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Saudara Ansar Ahmad SEMM Terima kasih. beserta istri dan Saudari Marlin Agustina Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2021-2024 bersama dengan suami. Selanjutnya sesi foto bersama dengan Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik. Dr. Haji Rohidin Mersyah MM dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI. Dan saat ini tamu undangan akan memberikan ucapan selamat kepada 3 pasang kepala daerah yang baru saja dilantik langsung dengan kepala. Oke, ini dia ucapan pemberian selamat. Bisa Anda saksikan bahwa pemberian selamat pun dilakukan tetap dengan protokol kesehatan. Saya informasikan sekali lagi, semua pihak yang terlibat, termasuk yang sedang Anda saksikan di layar kaca saat ini, sudah menjalani PCR test dengan hasil negatif pastinya. Dan tata letak formasi juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruhnya memakai masker, bahkan juga dilapisi dengan face shield untuk memproteksi diri. Ucapan pemberian selamat dilakukan dan COVID-19 akan menjadi yang utama. Kita saksikan Saya bersama ini dia bersama pernyataan pers dari Gubernur dan Gubernur, Wakil Ibu Gubernur Marlin Agustina. Kepulauan Riau. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada 2 hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri, sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi. Maka menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat
melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Bicara ekonomi, kita tentunya bicara eksistensi UMKM, kemudian program kemitraan antara UMKM dan usaha menengah dan besar, dan itu fokus akan kita lakukan secara intensif. Selanjutnya, karena Kepri adalah wilayah perbatasan, maka kita concern juga menjaga keutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Maka kita akan perkuat intensitas pengamanan di laut, di darat dan di udara bersama TNI dan Polri agar kita bisa menjaga keutuhan wilayah kita dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian sebagai Bunda Tanah Melayu, semua yang kita lakukan tentu berpayung dengan khasanah budaya Melayu, di mana budaya akan menjadi faktor pendorong semangat masyarakat membangun Kepri ke depan. Saya kira itu, terima kasih.